Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faridatul Aini dengan NIM 20023111000172 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang relevansi pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid dengan perekonomian modern. Pertama, saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Abu Ubaid. Nama lengkap Abu Ubaid adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Baghdadi. Ia lahir tahun 150 Hijriah di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya keturunan Bizantium yang menjadi maula suku Azad. Setelah belajar di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun ia pergi berkelana untuk menuntut ilmu tata bahasa Arab, qiraat, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 192 Hijriah, Sabit ibn Nasr ibn Malik, gubernur Dubur di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, mengangkatnya sebagai qadhi atau hakim di Tarsus hingga tahun 210 Hijriah. Setelah itu, ia tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 Hijriah, setelah berhaji, beliau menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 224 Hijriah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ekonomi Abu Ubaid. Yang pertama, filosofi hukum dari sisi ekonomi Abu Ubaid sangat menekankan asas keadilan sebagai prinsip utama karena hal tersebut akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Menurutnya, kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Khalifah harus mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan berdasarkan prinsip kemaslahatan bagi umat Islam. Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan pada negara ataupun langsung pada mustahik, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah dan tidak berarti kewajiban agama belum ditunaikan. Kaum muslimin dilarang menarik pajak terhadap tanah non-muslim melebihi apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian. Abu Ubaid memiliki pandangan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan, bahkan bisa saja turun apabila subjek tidak mampu membayar. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa jika ada seseorang ahlu zimah mengajukan permohonan pembebasan hutang dan hal itu disaksikan oleh saksi muslim, maka barang perniagaan ahlu zimah tersebut yang setara dengan jumlah utangnya akan dibebaskan dari cukai atau duty free. Yang kedua, dikotomi Badui urban. Abu Ubaid menegaskan bahwa kaum Badui berbeda dengan kaum urban atau perkotaan. Berikut ini apa yang dilakukan oleh kaum urban. Yang pertama, ikut terhadap keberlangsungan negara dengan berbagi kewajiban administratif dari semua kaum muslimin. Yang kedua, memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka. Yang ketiga, menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui proses belajar mengajar Al-Quran dan Sunnah serta penyebaran keunggulannya. Yang keempat, memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud. Yang kelima, memberikan contoh universalisme Islam dengan sholat berjamaah. Perlu diketahui bahwa kaum Badui tidak memberikan kontribusi sebesar yang telah dilakukan kaum urban. Jadi, kaum Badui tidak memperoleh manfaat dari pendapatan faiz sebanyak kaum urban. Yang ketiga, kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian. Pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implisit, Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah seperti Iqtod tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individu atau tanah tandus yang disuburkan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, jika tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, apabila dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa. Yang keempat, perimbangan kebutuhan. Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang
menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara 8 kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar berapapun besarnya dan bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Abu Ubaid tidak memberikan hak menerima zakat kepada orang-orang yang memiliki 400 dirham atau harta yang setara hal lainnya. Ia menganggap seseorang yang memiliki 200 dirham sebagai orang kaya karena telah mencukupi jumlah minimum wajib zakat, sehingga orang tersebut wajib membayar zakat. Yang kelima, perdagangan internasional. Abu Ubaid bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi telah menyoroti praktik perdagangan internasional ini, khususnya impor dan ekspor. Perdagangan internasional pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor dan impor ini dapat dibagi kepada 3 bagian, yaitu adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. Yang keenam, adanya tarif dalam perdagangan internasional. Para penganut perdagangan bebas atau free trade mendengungkan bahwa tidak boleh ada tarif barier pada suatu negara. Barang dagangan harus bebas masuk dan keluar dari suatu negara. Dengan kata lain, bea masuknya 0%. Tetapi dalam konsep Islam tidak ada sama sekali yang bebas, meskipun barang impor itu adalah barang kaum muslimin. Untuk barang impor kaum muslimin dikenakan zakat yang besarnya 2,5%, sedangkan non-muslim dikenakan cukai 5% untuk ahli zimah atau kafir yang sudah melakukan perdamaian dengan Islam, dan 10% untuk kafir harbi, Yahudi, dan Nasrani. Jadi tidak ada prakteknya sejak dari dahulu bahwa barang suatu negara bebas masuk ke negara lain begitu saja. Yang ketujuh, ada cukai bahan makanan pokok lebih murah untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok. Cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5%, dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata, Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar. Masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari usyur atau 5%. Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri Madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang impor Al-Qitniyah sebanyak usyur atau 10%. Yang kedelapan, ada batas tertentu untuk dikenakan cukai dari Ruzaik bin Hayyan ad-Damiski, atau dia adalah petugas cukai di perbatasan Mesir pada saat itu, bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya yang isinya adalah, barang siapa yang melewatimu dari kalangan ahli zimah, maka pungutlah barang dagangan impor mereka, yaitu pada setiap 20 dinar mesti dikenakan cukai sebanyak 1 dinar. Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar kekurangannya, sehingga ia mencapai 10 dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari 1/3 dinar, maka janganlah engkau memungut apapun darinya. Kemudian buatkanlah surat pembayaran cukai kepada mereka bahwa pengumpulan cukai akan tetap diberlakukan sehingga sampai 1 tahun. Menurut Abu Ubaid, 100 dirham inilah ketentuan kadar terendah pengumpulan cukai atas harta impor ahli zimah dan kafir harbi. Yang kesembilan, fungsi uang. Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai tukar dan media tukar. Hal ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam, yang menunjuk pada kegunaan umum dalam relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Dalam hal ini, ia menyatakan adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk sesuatu atau infak. Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang relevansi pemikiran Abu Ubaid dengan perekonomian modern. Beberapa relevansi pemikiran Abu Ubaid dengan perekonomian modern adalah sebagai berikut. Pertama, perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Abu Ubaid telah menyoroti hal tersebut,
khususnya impor dan ekspor. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor dan impor dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. Kedua, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jadi, jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal ingin menyatakan bahwa segala kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani sekelompok masyarakat yang lainnya harus dihindari negara semaksimal mungkin. Pemerintah harus mengatur harta kekayaan negara agar dimanfaatkan demi kepentingan bersama dan mengawasi hak kepemilikan pribadi agar tidak disalahgunakan sehingga tidak mengganggu atau mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Ia menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim. Berikut adalah perbandingan konsep antara pemikiran Abu Ubaid dengan Adam Smith. Yang pertama, perbedaan hukum. Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim memiliki sistem yang didasari pada syariat Islam yang berlandas Al-Quran, hadis, serta pemikiran Adam Smith memiliki sistem yang dilandasi pada hukum positif yang berlaku. Beberapa sistem transaksi pada pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim yang menggunakan perspektif hukum Islam, diantaranya zakat. Perbedaan transaksi. Perbedaan konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional dalam pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith pada hukum yang mendasarinya juga menelurkan perbedaan pada setiap sistem yang digunakan, misalnya dalam hal transaksi. Pada pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim, seseorang akan diperkenankan melaksanakan transaksi jual beli apabila jenis barang atau jasa yang dilakukan adalah usaha yang halal dan baik. Sementara itu, pada pemikiran Adam Smith, seseorang boleh diperkenankan melaksanakan transaksi jual beli apabila terhadap usaha-usaha yang diizinkan atas hukum positif. Usaha yang tidak halal tapi diakui hukum positif di Indonesia akan tetap diterima dalam pengajuan transaksi. Yang selanjutnya adalah perbedaan orientasi. Orientasi yang ada pada pemikiran Adam Smith tentang konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional semata-mata adalah orientasi keuntungan atau profit oriented. Sementara pada pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional, orientasi yang digunakan selain orientasi keuntungan juga memperhatikan kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Yang selanjutnya adalah pembagian besar tarif. Dalam pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim menerapkan sistem pembagian besar tarif untuk kaum muslimin 2,5%, ahli zimmi 5%, dan kafir harbi 10%. Sedangkan dalam pemikiran Adam Smith menerapkan sistem besar tarif sebesar 0% atau tanpa hambatan sehingga jalur perdagangan lintas antar negara bebas tanpa hambatan tarif maupun non-tarif. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Dari segi pengawasan, perbedaan antara konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional dalam pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith juga terdapat pada sistem pengawasan. Dalam pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tetap dalam pengawasan oleh negara seperti kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Sementara pada pemikiran Adam Smith, hubungan negara dalam perdagangan diminimalkan bahkan tanpa ikut campur tangan sama sekali dari pemerintah dalam alur perdagangan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.